Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, kita memuji dan memuliakan namanya. Mari bersama kita berdiri, kita akan nyanyikan pujian Suci, Suci, Suci. Mazmur nomor yang ke-25 ayat yang ke-21 sampai 22. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Mari bersama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Berdosa, ya rela disalib.
membesarkan nama Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kau berdaulat atas sejarah umat manusia. Kau berkuasa dan Kau yang memimpin beserta bahkan melindunginya. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mohon pengampunan dosa. Biar dengan anugerah Tuhan yang begitu besar melepaskan, membebaskan kami dari ikatan belenggu kuasa dosa. Karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sudah datang ke dalam dunia, memberikan hidupnya, menggantikan kami orang berdosa. Bahkan Tuhan menjamin hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan atas anugerah Tuhan inilah kami ingin menyerahkan ibadah pada hari Minggu pagi ini. Di dalam anugerah dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus kepada setiap umatnya, serta penyertaan penghiburan Roh Kudus yang senantiasa menaungi hidup kami dan setiap jemaat Tuhan. Dengan demikian kami tahu bahwa Tuhan Allah yang memimpin langkah-langkah hidup kami. Dan kami menyerahkan ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan membaca di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita akan membacanya bersama-sama ayat ini. Yesaya 41 ayat 8 sampai 16. Kalau sudah menemukannya, mari kita membacakannya bersama-sama. Judul perikopnya Israel hamba Tuhan, ayat 8 sampai pada ayat yang ke-16. Kita akan membacanya bersama. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan engkau buat seperti sekam. Engkau akan menamping mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka.
tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau membawa hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama pujian dari KPPK nomor 212, Hidup Bagimu. Kita percaya sebagaimana firman Tuhan menyatakan kepada kita, Tuhanlah penolong kehidupan kita. Dan mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. KPPK 212, Hidup Bagimu. Dan
dasar khotbah pada saat ini. Kita akan bersama-sama membukanya dan membacanya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 24. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 24. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24. Mari kita membaca bagian ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Kalau sudah menemukannya, mari kita membacanya bersama-sama ayat firman Tuhan pada saat ini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah ia di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkan kau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati." Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu,
dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Kita bersyukur dalam kesempatan saat ini pun firman Tuhan boleh menolong setiap kita, menyapa kita kembali. Firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Lukas Kustejo. Kepadanya dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini tanggal 5 April, minggu pertama, kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini adalah anugerah Tuhan kami boleh ada di rumah kami masing-masing untuk mendengar akan firman Tuhan. Kami mau mengarahkan mata dan hati kami sujud menyembah di dalam ibadah rumah di keluarga kami masing-masing. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pakai media pada hari ini ya Tuhan, untuk sama-sama kami mendengar akan firman Tuhan, supaya di dalamnya kami memperoleh kebenaran dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Pakai juga hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan, keterbatasan. Pimpin dia, sertai dia untuk membungkus dia dengan kuasa dari Tuhan yang mengasihi dan memimpin setiap kami. Demikian kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada minggu pertama pada hari ini adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Firman Tuhan tadi sudah dibaca oleh Lukas dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24. Saya akan baca ulang khususnya di ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang melandasi hidup kita untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Mungkin kita berpikir bahwa bagaimana mungkin saya mau melakukan untuk Tuhan, sedangkan saya penuh dengan segala persoalan, penuh dengan segala pergumulan, penuh dengan segala tekanan, penderitaan. Mungkin juga di antara kita sedang menghadapi sakit penyakit. Mungkin di antara kita juga dalam kondisi krisis ekonomi. Pada hari ini ya, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang akan memampukan kita. Sebagaimana Tuhan memampukan Nabi Elia, begitu juga Tuhan akan memampukan setiap kita. Bagaimana Tuhan memampukan janda di saat ini, begitu juga saudara akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat ayat demi ayat dalam bagian ini. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24, di sini kita boleh melihat bahwa setiap persoalan yang kita akan hadapi atau mungkin saat ini kita sedang hadapi, mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, tentu saudara dan saya akan melihat kekecewaan, akan melihat beban semakin menekan diri kita. Tapi pada hari ini kita akan belajar bagaimana setiap persoalan demi persoalan kita pandang, kita lihat, dan kita cermati dari sudut pandangnya Tuhan. Mari kita melihat ayat-ayat ini, bagaimana Elia dan juga janda di tempat ini melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan,
bukan dari sudut pandang diri dia, ataupun dari orang lain, ataupun juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana respon daripada Nabi Elia dan Safat ini di dalam situasi yang sangat-sangat darurat di dalam kehidupan mereka. Dalam konteks 1 Raja-Raja pasal 17 ini. Saudara, yang pertama kita akan melihat ada ancaman di dalam situasi kondisi yang sangat amat darurat ini. Kalau kita mau pelajari pasal 17 ini ayat 1 sampai 6 sebelumnya, kita akan melihat adanya ancaman. Ada ancaman dari Raja Ahab kepada Nabi Elia. Dia begitu takut, begitu khawatir, begitu cemas. Dia takut akan melihat apa yang pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, yang akan menerima hukuman dan kematian ada di depannya. Nah saudara, ancaman ini sangat menekan dan membuat Nabi Elia depresi tentunya. Tapi kita bisa melihat kecemasan yang dialami Nabi Elia. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Kita melihat dari ayat demi ayat ini, di ayat 1 sampai ayat 6 kita melihat ada firman Tuhan yang datang kepada Nabi Elia supaya dia bersembunyi di sungai Kerit. Dia harus bersembunyi, dia harus duduk diam di tengah situasi ancaman yang ada di sekitarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya melihat situasi di Indonesia ini, bukankah situasi darurat ini hampir sama? Ketika kita tahu ada ancaman dari wabah penyakit virus corona, tentunya ada ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam diri kita, seperti apa yang dialami Nabi Elia. Tuhan berfirman, pergi menyendiri, pergi bersembunyi untuk sementara waktu. Sama seperti hari ini kita di rumah saja, di rumah saja. Saudara, saya tidak tahu ayat ini saya buat tema 1 tahun sebelum 2020 diterbitkan dalam rapat pleno. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan saya selaku gembala sidang dan juga mempersiapkan setiap jemaat bahwa ada ancaman yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat. Di saat kita sendiri, kita beribadah bersama-sama dengan Tuhan, dengan keluarga kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ancaman boleh aja saja ada di hadapan kita. Tetapi kita boleh tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebagaimana Tuhan berfirman, berarti Tuhan peduli kepada hamba-Nya. Tuhan juga peduli kepada setiap jemaat dalam situasi ancaman. Dan dia harus tinggal sementara waktu di sungai Kerit ini. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Tuhan juga pelihara melalui burung gagak yang membawa makanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita berpikir kalau dengan akal sudut pandang kita, nggak mungkin burung gagak itu bisa membawa daging. Sedangkan daging itu adalah kesukaan dia. Daging itu adalah kebutuhan sehari-hari daripada burung gagak. Dan bagaimana mungkin burung gagak itu memberi makanan kepada hamba Tuhan ini? Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat ancaman boleh terjadi dari sesuatu yang tidak mungkin dari burung gagak ini dijadikan mungkin oleh Tuhan untuk memberi nafkah atau memberi kebutuhan makanan bagi seorang Nabi Elia. Yang situasi yang gentir, ancaman terjadi di dalam kehidupan kita, menghadapi wabah, untuk kita khawatir, bagaimana saya akan makan? Bagaimana saya akan mempersiapkan anak-anak saya makan? Bagaimana kehidupan saya?
Mungkin sebagian orang dia membeli makanan begitu banyaknya di supermarket. Kita nggak memperhatikan orang yang dalam keadaan ekonomi lemah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tahu itu semua. Karena Tuhan adalah kota beteku, Tuhan adalah batu keselamatanku, Tuhanlah yang menjadi penopang kehidupan jemaat Tuhan. Maka tema tahun kita ini adalah Tuhan kota beteku, yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah kekuatan jemaat. Walaupun di situasi di sekitar kita dalam keadaan lemah dibuatnya dari ancaman-ancaman yang terjadi terhadap manusia karena virus corona ini. Saudara, mari kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang mengizinkan melakukan segala sesuatu yang terjadi, asal saudara-saudara saya adalah yang mau datang kepada Tuhan. Seperti Nabi Elia ini di Sungai Kerit, dia sepertinya sendiri, tapi dia aman ada bersama dengan Tuhan. Seolah-olah kita di rumah sendiri, seolah kita di rumah menghadapi ancaman ini seperti tidak ada sesuatu yang peduli dengan kita, tapi Tuhan peduli. Sebagaimana Tuhan mengirim burung gagak kepada Nabi Elia, Tuhan juga akan mengirim Bapak Ibu Saudara dan saya burung-burung gagak, memberikan minuman melalui orang-orang yang dikasih. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, situasi darurat yang kedua kita melihat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Ada apa setelah ancaman itu terjadi? Kita melihat yang kedua adalah adanya kelaparan dan juga kekurangan yang dihadapi oleh Nabi Elia dan juga janda Sarfat ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana janda Sarfat ini melihat dari sudut pandang Tuhan. Walaupun pada awal-awalnya dia merasakan pada mungkin ada padaku hanya sedikit, ada padaku hanya untuk hari ini, untukku dan juga untuk anakku, bagaimana mungkin aku berbagi dengan engkau. Saudara, di situasi kelaparan dan kekurangan, seringkali egois itu ada di dalam diri kita. Ini saya gambarkan sebagai satu ancaman di dalam kebutuhan setiap manusia. Di saat-saat kita sedang menghadapi situasi seperti ini, kemungkinan kita tidak peduli kepada satu dua orang atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di pada hari ini kita melihat satu pelajaran yang begitu indah, bahwa janda Sarfat ini adalah seorang janda yang pada awalnya dia melihat dari kacamata dirinya, tapi dia tahu bahwa dia harus berprioritas ke Tuhan dan juga pekerjaannya dari hamba Tuhan ini. Nanti kita bisa melihat satu perubahan yang indah dari seorang janda Sarfat ini. Kalau di antara kita tidak tersentuh oleh keadaan situasi seperti ini, mari kita berkaca kepada seorang janda. Dia tidak punya sesuatu, dia tidak punya apa-apa yang harus dibanggakan. Yang hanya dia bisa banggakan, hari ini dia makan, bisa menjalankan, selesai itu dia akan mati. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi dia boleh melihat jauh ke depan dari bakat iman, bahwa di hadapannya ada seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kebutuhan, dan dia tahu pekerjaan Tuhan tidak selesai untuk dia, tapi dia akan melihat pekerjaan Tuhan ke depan. Tuhan mau memimpin untuk Nabi Elia ke depan untuk menggenakan pekerjaan Tuhan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana janda di Sarfat ini, dia taat, dia menundukkan logikanya di bawah otoritas daripada Tuhan. Dengan demikian kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi bagi seorang janda di Sarfat ini. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, dikatakan demikian.
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini begitu dalam kata-kata daripada Rasul Paulus ini, mengajarkan kepada setiap kita bahwa ketika kita menabur di dalam kebenaran, kita akan juga menuai kebenaran. Ada satu kualitas yang Tuhan berikan dan anugerahkan pada mereka yang tahu mengutamakan pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam surat Galatia 6 ayat 8 dikatakan, menabur tidak, berbahagialah orang yang menabur tidak dilihat dari uangnya, tapi juga dari perkataan dan ucapannya. Karena itu dikatakan barang siapa menuai hidup yang kekal dari roh itu, dia menabur di dalam roh. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dan kita belajar dalam bagian ini bahwa Allah kita, Allah yang tahu kedalaman hati setiap kita di dalam kita mempersembahkan hidup kita. Lalu situasi darurat apa yang ketiga, saudara? Ada kematian dan ada kehilangan. Kalau tadi ada kelaparan dan juga ada kekurangan, tapi yang ketiga ini, situasi darurat ini yang dihadapi oleh Nabi Elia dan janda Sarfat ini, ada kematian dan juga ada kehilangan. Dan satu Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Kita melihat ayat-ayat ini dengan saksama bahwa saudara dan saya satu waktu akan mengalami apa yang disebut kehilangan. Kita pernah kehilangan barang, kita mendapat kehilangan sesuatu yang berharga. Tetapi mungkin kita juga berpikir satu waktu kita akan kehilangan orang yang kita cintai. Saudara, itulah yang akan dialami oleh janda Sarfat ini. Anak satu-satunya harus mendahului dia. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat Nabi Elia dan juga janda Sarfat melihat dari sudut pandang Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan? Kalau dia melakukannya untuk diri dia, mungkin dia mengatakan, ya sudah, memang kamu hanya makan hari ini dan harus mati, ya sudah, itu memang keadaan yang sedang kamu hadapi. Tapi pada hari ini kita akan belajar, saudara, melalui situasi dalam kematian dan kehilangan ini, bagaimana Nabi Elia dan janda Sarfat ini melihat dari sudut pandang daripada Tuhan, bahwa dia terus berdoa, dan berdoa. Berdoa terus menerus sampai sesuatu terjadi. Ini menjadi satu moto bagi setiap orang yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, berdoa terus menerus sampai sesuatu terjadi. Dan inilah yang menjadi gaya hidup daripada perempuan atau janda Sarfat ini dan Nabi Elia. Kita melihat bahwa Nabi Elia pada saat dia diuji, ketika hujan tidak turun-turun, dia berdoa, terus berdoa dan berdoa dan berdoa sampai 7 kali dia berdoa. Dia melihat kok tanda-tanda tidak terjadi, sampai di akhir ke-7 dengan kesabaran dan ketekunan dan kesungguh-sungguhan yang tidak jemu-jemu berdoa, kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya bagi Elia. Saudara, saya percaya bahwa Elia melihat situasi yang dahulu menjadi satu pelajaran untuk dia terapkan dalam situasi darurat yang dia hadapi bersama dengan perempuan di Sarfat ini. Maka di dalam bagian firman Tuhan Matius 7 ayat 7 katakan, janganlah jemu-jemu dan putus asa untuk berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Matius 7 ayat 7 ini menjadi satu jawaban bagi kita. Ketika
ada satu kekurangan, ketika ada sesuatu yang menekan, mengancam diri kita, kita melihat bahwa Nabi Elia terus berharap dan terus berharap dan terus berharap kepada Tuhan yang memanggilnya. Dan itu menjadi pelajaran kepada perempuan di janda di Sarfat ini. Sehingga di ayat 24 yang tadi terakhir kita baca, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah api Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, kalimat ini menjadi indah ketika diucapkan oleh setiap jemaat, ketika menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, dan menjadi satu kesaksian, menjadi satu kebenaran, menjadi satu pengakuan iman bahwa Tuhan berbuat melalui hamba-Nya ini yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai bagian yang terakhir dari apa yang kita bahas pada hari ini, saya teringat kepada dua hamba Tuhan, rekan satu angkatan waktu saya di Sahat. Berapa bulan yang lalu dia mau mengunjungi orang yang kena virus corona di rumah sakit. Suami istri ini melayani di Jakarta. Sudah dikasih Tuhan, Bapak John dan juga Ibu Amelia ini mengunjungi. Dan ternyata dia sudah berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan jaga dan lindungi dia. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Dia tertular. Dan pada saat pendeta John dia tertular, saudara, dia berobat, dia datang ke rumah sakit, tapi dia ditolak. Lalu dia akhirnya mendapat pertolongan dari Tuhan melalui seorang pengusaha. Masuklah di rumah sakit. Saudara, pada saat dia di rumah sakit, pada saat dia kritis, ternyata istrinya divonis positif tertular. Saat-saat kemarin inilah menjadi satu pergumulan mereka. Kita berdoa, kepada jemaat yang berdoa, dan Tuhan memanggil hamba yang setia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat situasi ini, tentu kita akan mengatakan, mana perlindungannya Tuhan? Mana bukti Tuhan menjaga hambanya? Mana bukti Tuhan mengasihi hambanya? Kalau Tuhan mengasihi hambanya ini, mengapa Tuhan biarkan dia tertular? Lalu yang kedua, kalau sudah dia tertular, kenapa sampai istrinya juga tertular? Saudara, banyak pertanyaan-pertanyaan dari jemaat-jemaat awam kepada kami. Sudah dikasih Tuhan, kita adalah hamba Tuhan, kita adalah anak Tuhan. Dalam situasi seperti ini kita tahu bahwa apa yang menjadi maksud dari apa yang Tuhan ingin kita perbuat. Memang ada beberapa jemaat mengatakan kita mengasihi dengan kasih daripada Tuhan kepada jemaat, itu adalah kasih daripada Tuhan. Tapi kasih yang daripada Tuhan tidak harus dengan kita mengunjungi secara fisik satu dengan yang lain. Dengan cara lain kita bisa mengungkapkan cinta kasih kita kepada orang-orang tersebut. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tapi Tuhan punya tujuan lain di balik semuanya. Dia dipanggil dan menjadi satu pelajaran bagi banyak orang bahwa dia dipanggil oleh Tuhan di dalam situasi kondisi yang mengancam, tapi dia tahu akan rencana Tuhan. Dia memberitakan Injil di dalam situasi yang tidak memungkinkan ini, sampai orang yang kena virus ini akhirnya bertobat dan dia pun juga akhirnya tertular. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu Tuhan punya rencana bagi orang yang tertular, yang disembuhkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana masuk ke depan bagi jemaat yang dia layani. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam diri Elia dan juga janda Sarfat ini. Dia melihat kedaulatan Tuhan, dia melihat dan dia belajar Tuhan yang memegang kehidupan dia dan masa depan pelayanan dari hamba ini. Karena dia tahu apa yang terbaik untuk dia lakukan untuk Tuhan. Kalau dari awalnya kita akan melihat keraguan-keraguan, ketakutan
ketakutannya terhadap ancaman dari Nabi Elia ini kepada masa depan pekerjaan Tuhan. Begitu juga dengan sahabat, dia begitu takut dan begitu khawatir terhadap ancaman kematian. Kita boleh melihat akhir semua ini yang mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Engkau adalah abdi Allah, dan firman Tuhan yang Engkau ucapkan itu adalah benar. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat boleh melihat situasi kondisi ini dengan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dan melihat segala sesuatunya adalah benar melalui pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang kita saksikan baik di dalam media sosial maupun di dalam renungan-renungan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dalam situasi yang mengancam kehidupan orang-orang percaya, kami tetap melihat ada Tuhan. Engkau ada, Engkau peduli, Engkau hadir, dan Engkau menyediakannya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Lalu Engkau memelihara Nabi Elia dan dari Sampan. Kami juga percaya Tuhan juga Allah yang memelihara setiap hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga hamba Tuhan dan jemaat di tempat-tempat yang lain. Terima kasih kepada surga. Firman Tuhan boleh saja kami dengar dan boleh kami lakukan dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan. Di dalam kondisi apapun, mari bersama kita rindu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk kita hidup taat kepada Tuhan. Mari kita meresponi dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan, satu pujian yang menyatakan kita rindu, kita hidup bagi Tuhan. Ku hidup bagimu.
dipimpin oleh Guru Kim. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, khusus bagi jemaat-Mu GPMRI Pekalongan, di dalam pertumbuhan iman setiap kami. Jangan biarkan keadaan yang sulit saat ini membuat iman setiap kami goyah. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan, dan justru di dalam segala kemerosotan situasi kami boleh memiliki iman yang semakin dikokohkan oleh Tuhan, semakin dikuatkan oleh Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, kami percaya Tuhan melawat seluruh jemaat Tuhan satu persatu dengan kasih dan kuasa Tuhan, dan Tuhan yang akan mengokohkan iman jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami di segala tempat yang juga saat ini sedang lemah tubuh, bahkan juga mungkin ada yang mengalami segala penderitaan dari COVID-19. Kami tetap berdoa biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kesembuhan menurut kehendak-Mu. Tuhan pakai tim dokter medis, para medis, Tuhan juga jaga dan lindungi mereka untuk boleh menjalankan tugas kesehatan dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kesatuan gereja-gereja Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam kasih dan anugerah, ketika gereja tidak bisa lagi menjalankan tugas kami untuk mengadakan ibadah di dalam gereja masing-masing, tetapi kami bersyukur justru dalam situasi seperti ini Tuhan sedang mengembangkan Injil kemana-mana. Dan Tuhan, kami mohon kesatuan gereja yang kudus dan am boleh terjadi di tengah-tengah kami, khususnya bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah kami tidak lagi menjadikan gereja menjadi tembok-tembok yang memisahkan di antara kami, tapi kami justru dapat disatukan satu dengan yang lain. Setiap umat Tuhan, kami bersama-sama bersehati untuk membangun iman setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan dengar doa kami, dan kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, pikiran kita, perbuatan kita, bahkan harta kita kepada Tuhan. Kita mau menyanyi pujian bagi Tuhan. Bagi Yesus Tuhanku, KPPK 349, bagi Yesus Tuhanku. Semua yang ku miliki.
menaikkan doksologi, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Kustejo. Sebagai dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penyertaan, bimbingan, kekuatan dari Roh Kudus yang selalu beserta atas setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada, dengan mata dan hati tertuju kepada Tuhan yang berdaulat memimpin langkah-langkah hidup kita hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh selesai. Saya akan membacakan warta jemaat bagi setiap kita sekalian untuk kita boleh memperhatikannya bersama-sama. Warta jemaat yang pertama, jemaat diharapkan untuk mengikuti sepekan doa Prapaskah yang dibuat dalam ibadah Mesbah Keluarga dengan pilihan waktu pagi jam 6 pagi sampai jam 7 pagi atau malam jam 6 sore sampai jam 7 malam. Warta nomor 2, ibadah Kamis Putih tanggal 9 April 2020 dapat kita lakukan di rumah masing-masing serentak pada pukul 5 sore untuk memulai doa puasa bagi jemaat yang hendak berpuasa. Dan puasa ditutup melalui doa Mesbah Keluarga jam 12 siang sampai jam 1 siang juga di rumah masing-masing. Jam 1 siang jemaat dapat berbuka puasa. Warta nomor 3, ibadah Jumat Agung diadakan tanggal 10 April 2020 jam 5 sore yang dapat jemaat ikuti di rumah jemaat masing-masing, dapat melalui live streaming atau online, atau juga melalui buletin mingguan bagi jemaat yang tidak dapat online. Demikian juga dengan ibadah Paskah tanggal 12 April 2020 pada pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu juga dilakukan melalui online. Paskah sekolah minggu dapat diikuti tanggal 12 April jam 10 pagi. Warta yang berikutnya, jemaat dapat memberikan persembahan atau perpuluhan dengan beberapa cara. Cara pertama, bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Gereja nomor 2380753360 atas nama Lukas Kustejo _Eko Nugroho. Sebutkan tujuan transfer dan bukti transfer bisa dikirim ke WA Bapak Arif Budianto di 0878 3092 7831 atau ke WA Bapak Vidianto di 0878 3092 8375 atau dengan cara yang lain bisa dengan memakai amplop sendiri ditutup rapat untuk diserahkan kepada majelis atau semua. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Demikian warta jemaat pada hari ini. Mari kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Selesailah Kebaktian
PPK nomor yang ke-15.